أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita, Ali ingin sapa dulu yang ada di studio nih, Masya Allah nih. Assalamualaikum. Kurang semangat nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari majelis taklim mana Bu? Kerawang, Masya Allah ya. Terima kasih ya udah sampai di sini ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Dan baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah itu maha lembut, Masya Allah ya. Dan yang kedua, kebaikan untuk istri yang sabar. Jadi istri yang sabar ya. Dan yang ketiga, paling mudah namun paling membahayakan. Tuh ya, kadang-kadang kalau kita ngegampangin justru itu yang paling bahaya. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi dan Ustazah Lisa. Dan selain itu juga nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji bareng-bareng ya. Dan sekarang kita langsung bahas untuk tema yang pertama, Allah itu maha lembut, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ali, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya baik, ini kalau misalnya Ustadz Hilman sudah tampil, aku sedikit memberikan request untuk pemirsa di rumah siapin pulpen atau handphone Anda karena bakal banyak quotes-quotes baru hari ini yang akan memotivasi kita nih ya. Baik, Ustadz Hilman, ini kita ngobrolin masalah Allah itu maha lembut. Nah, gimana sih kelembutan Allah? Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita perhatikan, memang kadang-kadang Allah juga keras. Ya kan, sebagai peringatan. Tapi dari sisi lain, kekerasan Allah itu adalah paling lembutnya Allah karena sayang sama kita, ada yang bilang gitu. Nah, mohon ilmunya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bang Ali dan ibu-ibu yang di studio, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Dan juga pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu maha lembut. Iya. Allah punya nama dalam Asmaul Husna Al-Latif. Allah yang maha lembut. Tidak ada yang paling lembut, tidak ada yang paling sayang kepada kita sebagai hambanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya mau tanya, ibu mau nggak hidup di dunia ini bahagia? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Ada 3 yakin yang harus ibu dan juga pemirsa miliki agar hati kita tenang, lembut, dan senantiasa mendapatkan ketentraman selama menjalani kehidupan. Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, la ahadun a'lamu bihammika aksaru min rabbika. Yakin tidak ada yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Itu yang pertama. Yakin tidak ada yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Ibu datang ke sini. Ini atas izin siapa? Suami kali ya. Atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan belum tentu kita berjumpa. Betul gak Bang Ali? Hari ini pemirsa menyaksikan tayangan kita semua atas izin Allah dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti ini, maka apapun yang menimpa kita tidak akan pernah menggelisahkan kita. Karena boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ada teman saya nih, millennials gitu ya. Ustadz, saya tuh dekat banget sama seseorang. Kemudian dia pergi meninggalkan saya. Sakit banget Ustadz. Di mana sakitnya? Di mana Bu? Di sini. Oh, dia galau, dia gelisah, dia capek. Ternyata dia lupa. Boleh jadi dia dipisahkan dengan orang yang dicintai karena Allah sedang merencanakan seseorang lain yang menggantikan sakit hati dalam dirinya. Mungkin orang yang pernah meninggalkan kita itu bukan orang yang terbaik di mata Allah. Sehingga Allah putuskan kita dengan dia dan percayalah, lapangkan hatinya, yakinkan hatinya bahwa sebentar lagi akan ada orang yang menggantikan dia yang pergi meninggalkan kita. Jadi stop, gak usah nangis-nangis lagi. Gak usah sedih-sedih lagi, percayalah Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua harus yakin. La ahadun arhamu bika min rabbika. Yakin tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Kecuali Tuhanmu. Kalau sekarang ibu ngerasa sakit hati. Pernah gak ibu sakit hati Bu? Pernah. Sama siapa sakit hatinya? Ibu sakit hati misalnya sama suami, sama tetangga. Kita kan kadang-kadang galau bener ya. Iya gak sih? Ngerasa Ustadz padahal saya sudah berjuang, sudah ngelayanin. Tapi kok malah disakitin sama suami saya. Ibu kalem aja. Kalau suami ibu nyakitin ibu, ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah. Kalau ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang membohongi kita, ada orang yang mengecewakan kita, oke, tenang aja. Karena ada Allah yang senantiasa mencintai kita, menyayangi kita. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayangnya seluruh ibu disatukan di dunia. Jadi kalau seluruh ibu disatukan Bang Ali, mencintai anaknya itu kan udah sayang banget tuh. Tapi kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya ibu kepada anak. Kalau bukan karena sayangnya Allah kepada kita, belum tentu kita hidup sampai saat ini. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf, jangan bangga diri dengan apa yang kita miliki. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Karena hakikatnya apa? Kita ini gak punya apa-apa. Kita ini semua hanya dititipi saja sama Allah. Betul apa enggak?
Kalau Allah mau mengambilnya, bisa atau tidak? Yang punya harta jangan sombong dengan hartanya. Yang punya jabatan jangan sombong dengan jabatannya. Yang punya fisik jangan sombong dengan fisiknya. Demi Allah, semua itu diberikan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita bisa memahami Allah begitu sayang kepada kita, maka apapun yang ada di kita ini semestinya kita jaga benar-benar. Jaga betul-betul. Karena ini bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan Masya Allah, Bang Ali, sayangnya Allah tuh gak terhitung ya, gak terbilang. Ibu pemirsa banyak berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Dan kemudian kita minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa kita. Bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Diampuni oleh Allah selama kita serius minta ampunnya. Ustadz, gimana kalau saya dosanya banyak misalnya. Dosanya besar. Perhatikan firman Allah berikut ini. Surat Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hambaku kata Allah. Yang pernah keterlaluan berbuat dosa. Apa dosa kita misalnya? Zina, durhaka, mabuk, korupsi, mengambil hak orang lain. Kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an seluruhnya. Percayalah, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Dan yakin ketiga yang perlu pemirsa pahami dan miliki adalah la ahadun akbaru. Tidak ada yang bisa yarfa'ud durri ilallah. Tidak ada yang bisa menakdirkan mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Ini kan dari wajahnya hampir mirip semua nih. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Betul tidak Bu? Di sini ada yang punya masalah atau enggak? Masalahnya banyak atau sedikit? Ibu pemirsa yang hari ini sedang punya masalah, percayalah. Tidak ada yang bisa mengangkat masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah kita, kalem aja, tenang aja. Ada siapa? Ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita sekarang lagi dapat kesulitan gitu ya. Boleh jadi ada yang hidupnya lagi susah. Barangkali ada yang di PHK dari kerjaannya. Barangkali ada yang bisnisnya rugi. Barangkali ada yang masalah di rumah tangganya, di keluarganya. Sesulit apapun kehidupan kita, percayalah. Ada yang akan mengangkat kesulitan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Bang Ali, kalau kita sedang dikasih masalah, saya seringkali bilang masalah itu singkatan. Apa itu Ustadz? Masa mengenal Allah. Catat status hari ini itu. Masalah masa mengenal Allah. Karena disadari atau enggak, kita itu bisa dekat sama Allah pas lagi punya masalah. Betul enggak Bu? Sujud kita lebih panjang kalau pas lagi punya masalah. Salat kita lebih khusyuk kalau pas sedang punya masalah. Iya kan? Doa kita lebih lama kalau pas sedang punya masalah. Berarti sebenarnya masalah itu adalah pesan cinta yang sedang Allah titipkan kepada kita agar kita bisa semakin dekat dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kita nih yang lagi dikasih masalah, yang sedang punya masalah, dengan datangnya masalah tambah dekat sama Allah apa enggak? Jangan-jangan nih kita dikasih masalah tapi malah jauh dari Allah. Hati-hati. Justru dengan masalah dikasih alarm sama Allah. Hei hambaku, kembali ingat ke Allah. Karena boleh jadi masalah itu datang karena ada perbuatanmu yang dulu yang pernah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dosa kita, boleh jadi maksiat kita, boleh jadi kesalahan kita. Kemudian Allah kirimkan ujian, kirimkan cobaan agar kita bisa kembali kepada Allah. Dan saat itu kita menjadi yakin
Tidak ada yang bisa mengangkat setiap kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Makanya saya pernah dikasih nasihat Bang Ali sama guru saya. Kira-kira begini nasihatnya. Hilman, jangan pernah minta sama Allah untuk dikecilkan masalahmu. Tapi mintalah sama Allah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Jadi jangan minta dikecilkan katanya. Minta aja dikuatkan tubuh kita. Minta aja dikuatkan hati kita. Kok bisa Ustadz? Ya, karena biasanya orang itu kalau dikasih masalah sama Allah, tanda dia sedang dibesarkan oleh Allah. Iya kan? Kalau dia lagi dikasih ujian, tanda dia sebentar lagi naik kelas. Ibu di sekolah ada ujian, kan bentar lagi naik kelas, betul apa enggak? Pertanyaannya lulus apa enggak? Pertanyaannya lulus apa enggak? Makanya kalau sedang dikasih masalah, jangan fokus dengan masalahnya. Tapi fokuslah dengan sikap kita terhadap masalah itu. Sama kalau lagi ujian. Kalau pas lagi ujian, kemudian ibu ujian, tiba-tiba enggak lulus. Pertanyaan saya, yang salah soal atau jawaban? Ibu lagi ujian nih. Kemudian hasilnya enggak lulus. Kira-kira yang bikin gak lulus itu soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Makanya kalau kita nih lagi punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya. Tapi sibuk dengan sikap kita terhadap masalah itu. Ya, kalau kita pas lagi diuji, jangan sibuk dengan sikapnya, dengan soalnya, tapi sibuklah dengan jawaban kita. Nah disinilah kita penting memahami Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Pertama, tidak ada yang paling mengerti tentang kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Percayalah, sesulit apapun kehidupan kita saat ini, jangan bersedih hati, jangan putus asa. Karena kita punya Allah yang maha lembut, Allah yang senantiasa bersama dengan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa mendekat taat kepada Allah dengan kelembutan hati. Barakallahu fikum. Masya Allah, nyesel ini yang nggak nyatet di rumah ya. Karena banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Terima kasih guruku Ustadz Hilman. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang kebaikan untuk istri yang sabar bersama Ustazah Liza. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.